一律如此。若。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode 22 dan 23. Yang mana pada Sword of Coming episode 22 dan 23 ini menceritakan Ping'an dan keadaan kota kecil setelah kepergian Master Chi Jingjun kemarin. Dan akan terlihat jika para kultivator sekarang bebas mengeluarkan kekuatannya di kota kecil ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika para monster berdatangan ke kota kecil yang damai setelah kematian Master Chi itu. Akan tetapi menggunakan kekuatan palunya, Master Wan pun langsung mengusir mereka dari kejauhan. Karena sekarang Master Wan adalah orang suci baru di kota kecil ini. Yang mana selama dia memimpin kota kecil ini, siapapun yang melanggar batas akan dibunuh tanpa ampun. Sementara Ping'an yang keluar dari rumahnya pun melihat bunga yang berguguran. Di sini pun dia juga melihat batu platform pemenggal naga. Dan Ping'an pun berniat memberikan itu kepada Ning Yao untuk dijadikan batu pengasah pedang terbangnya. Dan terlihat Ping'an pun langsung membawa itu untuk diberikan kepada Ning Yao. Namun saat berada di tengah kota, Ping'an pun melihat orang-orang membawa kayu yang mereka potong dari pohon kuno Sopora yang sekarang sudah ambruk itu. Di sini pun Ping'an juga melihat Li Baoping yang juga sedang ikut membawa kayu kecil. Ping'an pun bertanya apakah ranting yang dibawa Li Baoping itu juga berasal dari pohon Sopora itu. Dan Li Baoping pun membenarkan itu karena banyak orang yang juga memungut ranting di sana. Namun karena tenaganya kecil, maka Li Baoping hanya bisa membawa yang ukurannya kecil. Karena jika tidak cepat, maka nanti banyak yang bakal keburu diambil orang. Namun Ping'an menyadari jika rumah Baoping yang di Jalan Fulu terlalu jauh dari sini. Yang mana jika Baoping percaya, Ping'an mempersilahkan dia menitip rantingnya itu di rumah Ping'an dulu. Namun Ping'an ingin Baoping memeriksa pohon itu dan menyimpan daun pohon Sopora yang masih hijau. Kemudian Ping'an juga memberikan kunci rumahnya kepada Li Baoping ini. Sementara di pinggir sungai pun, Pak Tuayang selalu mendengar jika pohon tumbang maka monyetnya akan kabur. Namun sekarang pohon tumbang malah jadi kayu bakar. Dan Pak Tuayang pun hanya bertanya pada mendiang Master Chi apakah dia tidak menyesal. Setelah itu pun terlihat Hepo muncul karena dipanggil Pak Tuayang ini. Dan Pak Tuayang memberitahu jika sekarang ada kesempatan langka, namun tinggal lihat apakah Hepo berani mengejarnya atau tidak. Pak Tuayang pun tahu jika ritual Hepo ini terputus di jembatan itu. Tapi jika Hepo berani lewat di bawah jembatan itu, maka dia akan menjadi Dewi Sungai. Hepo pun mengatakan jika kemarin malam bagian atas jembatan runtuh dan dia mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Namun begitu dia mendekatinya, rasanya seperti masuk ke dalam minyak panas dan rasa sakitnya tidak tertahankan. Di sini Pak Tuayang mengatakan sekarang akan menjadi ibu sungai atau Dewi Sungai, terserah keputusan Hepo ini. Kemudian Cui Ming Huang datang dan merasa Pak Tuayang ini hebat sekali karena dia bisa mengangkat seorang Dewi Sungai, bahkan itu tanpa mengganggu dao surgawi. Di sini Cui Ming Huang juga tahu jika Pak Tuayang ini sudah sangat terkenal. Karena pada jalan buntu yang sudah ditakdirkan, dia dengan paksa memutar arah yang mana itu sebuah taktik yang luar biasa. Terlihat Pak Tuayang terkejut karena Cui Ming Huang ini tahu tentang dirinya. Dan Cui Ming Huang hanya mengatakan meskipun Master Gunung tidak memberitahu dirinya sebelumnya, namun Cui Ming Huang bisa menebak sedikit tentang Pak Tuayang ini. Kemudian Cui Ming Huang bertanya apakah menurut Pak Tuayang Master Chi punya niat tertentu. Karena tidak perlu berbicara lebih banyak dan dengan hanya 2 kata takdir, dia bisa menentang dao surgawi. Dan menurut Cui Ming Huang, jika tujuan Master Chi hanya untuk menyelamatkan hidup orang banyak, itu terlalu merugikan. Karena Chi Jingjun yang adalah Master Gunung dari akademisanya adalah seorang murid yang sangat dihargai oleh orang suci. Yang mana pantaskah 6.000 orang biasa diberikan nyawanya. Pak Tuayang pun mengatakan jika langkah demi langkah Chi Jingjun terpojok hingga hanya memiliki pilihan untuk mencari kematian. Dan apakah semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Cui Ming Huang?
Cui Ming Huang pun mengatakan jika itu tidak masuk akal, karena jebakan ini sudah direncanakan sejak 80 tahun lalu, sedangkan dirinya baru berusia 30 tahun. Pak Tua Yang pun bertanya apakah hanya kebetulan Cui Ming Huang ini datang untuk mengambil benda berharga dan kebetulan terlibat dalam tragedi ini. Namun bagi Cui Ming Huang tak ada yang benar-benar kebetulan. Cui Ming Huang pun mengatakan jika dirinya sangat tertarik dengan Gunung Pinyun dan ingin menjadikannya lokasi untuk akademi baru, yang mana selama Pak Tua Yang memberikan izin, maka Cui Ming Huang akan langsung membuat itu. Sementara itu terlihat Master Wan yang sedang ditemui oleh salah satu orang dari dinasti Li yang bernama Wu Ying. Dan Master Wan mengatakan jika selama dinasti Li terlihat baik di matanya, maka setelah masa 60 tahun selesai, maka Master Wan akan membangun sekte baru di sini. Mendengar itu pun Wu Ying mengatakan jika selain Gunung Pinyun, ada 61 gunung lainnya yang bisa dipilih sebagai basis untuk membangun sekte. Dan Wu Ying bisa membawa Master Wan melihat peta gunung baru dan lama dari Gua Surgawi Lizu, kemudian menemani Master Wan untuk eksplorasi langsung. Namun bagi Master Wan, peta bisa ditinggalkan dulu dan masalah penguasaan gunung tidak perlu terburu-buru. Akan tetapi selain Gunung Pinyun, tidak ada gunung lain yang menarik perhatian Master Wan. Kemudian terlihat Ping An pun datang ke tempat ini untuk mengantarkan batu platform pemenggal naga itu kepada Ning Yao. Akan tetapi Ping An dikejutkan karena yang membuka kamar Ning Yao adalah Ruan Cui. Dan Ruan Cui mengatakan jika Ning Yao semalam menerima surat terbang dari Gunung Daosuan agar dia pergi ke sana sebelum terang. Serta Ning Yao meminta Ruan Cui untuk memberitahu Ping An jika sarung pedangnya akan Ning Yao pinjam untuk sementara. Ping An pun sadar jika ternyata malam itu Ning Yao datang ke Jalan Niping menemui Ping An adalah untuk berpamitan. Ruan Cui pun yakin jika setelah urusan Ning Yao selesai, maka mereka berdua pasti akan bertemu lagi. Dan terlihat Ping An pun langsung meninggalkan tempat ini. Saat akan melewati jembatan itu pun, Ping An terus teringat dengan Ning Yao yang waktu itu menghalanginya untuk melewati itu. Dan Ping An pun terus melihat seolah-olah Ning Yao terus menghalangi dirinya. Kemudian terlihat Ping An pun berhenti di tengah jembatan itu. Namun di sini Ping An teringat jika saat itu jiwa pedang yang selalu menjaga jembatan ini datang menemui dirinya. Dan jiwa pedang pun mengatakan jika Master Ji bilang dia sudah sangat kecewa dengan dunia ini. Yang mana sambil pergi pun jiwa pedang ini bertanya bagaimana dengan Ping An ini. Namun tak lama setelah itu, Ruan Cui datang karena dia lupa memberitahu Ping An. Yang mana ayah Ruan Cui bilang bahwa Ping An harus tetap bekerja di pandai besi, karena mungkin Master Wan akan membutuhkan bantuan Ping An untuk menempa besi. Terlihat Ping An sangat berterima kasih setelah mendapatkan berita itu. Kemudian terlihat Ping An terus memandangi sungai itu saat Ruan Cui mengajaknya untuk kembali. Ruan Cui pun bertanya ada apa? Dan Ping An mengatakan jika dirinya merasa seperti ada sesuatu di dalam air. Dengan cepat pun Ruan Cui melemparkan batu ke sungai itu untuk memastikannya. Dan setelah yakin tidak ada apa-apa, mereka pun pergi untuk kembali. Setelah itu pun terlihat Hepo ini muncul dari dalam air itu, yang mana dia seperti melihat ada penghalang berwarna emas yang menghalangi jembatan tersebut. Kemudian Hepo menggunakan batu untuk memeriksa kekuatan penghalang itu. Yang mana terlihat batu langsung hancur saat melewati aura berwarna emas tersebut. Namun dia teringat perkataan Pak Tua Yang jika Hepo hanya perlu mengalirkan diri melalui bawah jembatan itu, maka Hepo bisa berubah dari ibu sungai menjadi dewa sungai. Teringat itu pun, Hepo ini langsung nekat menerobos penghalang tersebut. Meskipun dirinya merasakan tubuhnya seperti akan hancur saat mencoba melewatinya. Akan tetapi karena tekadnya, Hepo pun tetap menerobos. Dan kemudian terlihat jika penampilannya berubah setelah dia berhasil menerobos dan menjadi Dewi Sungai. Terlihat Hepo ini sangat senang karena dirinya menjadi muda lagi. Di sini pun Hepo juga berniat mengambil pedang penjaga yang berada di bawah jembatan itu. Namun muncul kekuatan yang menghalanginya dan memintanya untuk tidak rakus. Dan terdengar suara Pak Tua yang mengatakan jika Hepo melewati jembatan penghubung, dia tidak boleh mengangkat kepala. Kemudian Pak Tua yang meminta Hepo ini untuk pergi ke aliran bawah. Namun dia tidak boleh liar ketika lewat dekat toko pandai besi. Karena jika Hepo bisa membuat sungai ini menghasilkan air roh, itu akan bermanfaat untuk menempa pedang. Dan Master Wan seharusnya tidak akan menyusahkan Hepo ini. Kemudian setelah sampai di toko pandai besi, terlihat Ping An pun ingin menanyakan tentang dua kata kepada Ruan Cui. Kemudian melihat tulisan yang dibuat Ping An, Ruan Cui pun tahu jika ternyata ini tentang seni bela diri. Di sini pun Ruan Cui memberitahu jika dua kata itu adalah sebutan untuk titik akupuntur.
yang mana di dalam tubuh ada 365 titik akupuntur besar dan kecil, dan semuanya adalah harta karun seperti gunung emas dan perak. Kemudian terlihat pemuda asing yang sangat kepo dengan obrolan mereka ini. Di sini pun pemuda itu mengatakan jika dia datang bersama Wu Ying, sang pejabat baru dari kabupaten ke kota kecil ini. Terlihat Ruan Cui pun terus menjelaskan itu kepada Ping An tanpa ingin diketahui oleh pemuda itu. Di sini pun akhirnya Ruan Cui merasa kesal karena pemuda ini terus mengganggu dirinya. Dan hal itu pun membuat Ruan Cui sangat ingin menghajar pemuda tersebut. Yang mana pada akhirnya Ping An ditinggal sendiri karena Ruan Cui terus mengejar pemuda itu. Sementara Wu Ying tadi mengatakan jika selama 60 tahun mendatang di kota kecil ini, aturan dari Master Wan tetap yang paling besar. Yang mana setiap tindakan Master Wan akan mendapat dukungan tanpa ragu dari dinasti Li. Di sini Master Wan tahu jika masyarakat umum di dinasti Li demi mendapat keadilan, semuanya pasti akan membangun pavilion Wechang dan kuil Wuseng. Karena mereka menghormati dewa-dewa yang menjaga wilayah. Dan di kota kecil ini, bagaimana dinasti Li akan merencanakannya? Di sini pun Wu Ying mengatakan jika pengobservasi dari dinasti Li sedang mempertimbangkan dua lokasi, yang mana itu gunung keramik dan makam dewa. Dan orang yang akan dipersembahkan adalah dua orang yang dulu pergi dari kota ini, yang mana satunya adalah ahli sastra dan satunya ahli bela diri. Dan itu akan membawa manfaat besar bagi dinasti Li. Di sini pun Master Wan bertanya apakah dinasti Li sudah meminta pendapat Pak Tuayang. Di sini pun Wu Ying bertanya siapa Pak Tuayang itu. Terlihat Master Wan marah dan bertanya apakah guru kekaisarannya tidak memberitahu hal ini. Dan Wu Ying hanya diberi wewenang tanpa diberi pengetahuan penting. Kemudian Master Wan meminta Wu Ying ini mengatakan apakah Wu Ying ini kehilangan posisi dalam politik dan dibuang ke sini. Yang mana jika itu benar, maka Master Wan akan membatalkan semua keputusan sebelumnya. Kemudian terlihat para wanita immortal dari dinasti Li yang terbang dan merasa bisa melakukan apapun di sini karena tempat ini juga termasuk wilayah dinasti Li. Mendengar itu Master Wan marah karena meskipun Qi Jingjun sudah mati, mereka juga tidak boleh bertindak semaunya. Dengan cepat Master Wan pun menggunakan palunya untuk menghajar wanita itu. Kemudian Master Wan mengatakan siapapun yang hanya mengincar kekayaan Lizu, pasti Ruan Qiong ini akan menghancurkan kepala mereka. Di sini pun terlihat satu orang lagi yang merasa jika Ruan Qiong ini adalah orang suci yang mempunyai temperamen buruk. Dengan cepat pun Master Wan melemparkan orang itu dan memukul orang tersebut menggunakan palunya lagi. Kemudian Master Wan mengumumkan peraturan darinya jika dalam 100 tahun ke depan segala pelanggaran akan dihukum. Terlihat Wu Ying sampai keringat dingin melihat kejadian barusan. Di sini pun Master Wan mengatakan meskipun Qi Jingjun tidak seburuk dirinya, namun apakah dia harus mati dengan cara yang begitu memalukan seperti ini? Sementara pemuda tadi merasa jika Ruan Cui yang sangat galak itu ternyata mengikuti sifat ayahnya. Kemudian saat Ping An pulang, terlihat Li Baoping yang sedang meletakkan ranting tadi di rumah Ping An. Kemudian Li Baoping memberikan daun sopora pesanan Ping An tadi. Di sini pun Ping An meminta lagi karena sadar jika Li Baoping masih menyembunyikan yang lain. Yang mana pada akhirnya Li Baoping pun terpaksa memberikan itu. Namun Ping An pun memberikan itu lagi kepada Li Baoping. Di sini Ping An pun mengatakan jika Li Baoping berjanji pada seseorang, maka dia harus menepatinya. Terlihat Li Baoping ini sedikit kesal dan sedih karena Ping An mirip sekali dengan Master Qi yang juga guru Li Baoping ini. Di sini pun Ping An berjanji akan membantu Li Baoping membawa ranting sopora itu sampai ke rumahnya. Di sini pun Li Baoping bertanya apakah akan turun hujan melihat langit yang tiba-tiba berkabut. Akan tetapi Ping An pun tahu jika itu bukanlah hujan. Setelah itu terlihat para immortal yang menunggangi pedang mereka dan terbang di atas kota kecil ini. Terlihat semua penduduk di kota kecil ini terkejut karena melihat semua itu yang juga membentuk sebuah keindahan. Di sini pun juga terlihat Ning Yao berada di barisan itu dan langsung menemui Ping An. Dan Ning Yao datang karena dia merasa harus bilang selamat tinggal pada Ping An ini. Terlihat Ping An pun terharu melihat Ning Yao lagi. Di sini pun Ping An berniat memberikan platform pemenggal naga itu kepada Ning Yao. Akan tetapi Ning Yao pun sudah pergi lagi begitu saja. Dan melihat itu Ping An baru tahu jika ternyata Ning Yao ini juga seorang immortal. Setelah itu pun Ping An mengajak Li Baoping untuk membeli permen buah di pasar. Akan tetapi setelah memakan itu Ping An merasa meski permen berbentuk buah ini sangat mahal, namun rasanya tidak begitu enak setelah kepergian Ning Yao.
Sementara di tempat Master Wan pun terlihat orang-orang kaya yang meminta Master Wan menjadikan mereka tetangga setelah mendengar jika Master Wan ingin mendirikan sekte di Gunung Pinyun. Dan mereka ini terus merayu agar Master Wan mau mengabulkan permintaan mereka. Terlihat Master Wan yang sedang makan pun marah karena merasa terganggu oleh mereka ini. Dan Master Wan mengatakan jika mereka ingin membeli gunung yang mana tinggal beli saja dan jangan mencari tahu di sini. Setelah itu pun Ping An datang dan mengatakan jika dirinya ingin meminjam sedikit uang dari Master Wan, yang mana Ping An ingin meminjam 15 hingga 16 tel perak. Karena sebelumnya Ban San Yuan menginjak dan merusak banyak rumah, yang mana masalah ini bagaimanapun juga terjadi karena Ping An. Mendengar itu pun orang-orang kaya tadi menertawakan Ping An yang beraninya meminjam uang kepada Master Wan. Akan tetapi di sini Ruan Cui datang membawa palunya dan berniat menghajar mereka. Yang mana hal itu pun membuat mereka semua ketakutan. Di sini pun Master Wan meminta Ping An untuk mengawasi tungku dan suhunya selama 1 jam. Kemudian Master Wan meminta Ruan Cui membelikan ayahnya itu 1 teko arak dan bunga persik terbaik. Dan uang sisanya bisa Ruan Cui belikan kue untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Master Wan meminta Ping An mengikuti dirinya. Kemudian Master Wan memperlihatkan kepada Ping An peta bentuk gunung dan sungai di sekitar kota kecil. Di sini Master Wan pun tahu jika Ping An seharusnya memiliki 3 kantong uang tembaga emas murni. Dan saat ini uang tembaga emas murni adalah yang paling berharga. Yang mana karena itu sekarang bisa dikatakan bahwa Ping An sekaya siapapun yang ada di negara ini. Master Wan juga memberitahu jika Kaisar Dinasti Li berencana mencabut larangan atas 61 gunung di luar Gunung Pinyun. Dan mereka akan menjual itu kepada sekte-sekte yang berhubungan baik dengan Dinasti Li. Dan mereka juga berjanji jika tempat ini kelak akan diangkat menjadi kediaman seorang dewa gunung agung, yang mana akan ada 3 dewa gunung dan 1 dewa sungai. Serta nantinya wilayah 1000 li ini pasti akan makmur dan penuh dengan energi spiritual, yang mana berarti jika membeli gunung sekarang dijamin tidak akan rugi. Ping An pun bertanya berapa harga masing-masing gunung ini. Master Wan pun memberikan contoh jika gunung Zhenzu yang terkecil ini harganya 1 koin Yinju. Sedangkan gunung yang sedikit lebih besar perkiraan harganya sekitar 10 koin. Dan gunung terbesar mungkin tidak akan bisa dimiliki. Master Wan pun memberitahu jika yang diinginkan Dinasti Li bukan uang tapi jaringan pengaruh. Yang mana mereka ingin mendekatkan hubungan dengan pendukung sejati di balik pembeli. Ping An pun bertanya bagaimana jika hari ini dia membeli gunung namun besok dia sudah mati. Mendengar itu pun Master Wan terkesan karena Ping An masih muda tapi sudah sangat berhati-hati. Dan Master Wan meminta Ping An tenang karena asalkan Ping An menjalani hidup dengan baik maka tidak akan terjadi masalah. Master Wan pun juga mengatakan jika dirinya tidak seperti Master Chi yang punya banyak aturan dan prinsip. Dan Master Wan meminta Ping An tidak khawatir karena dalam 300 tahun ke depan Dinasti Li tidak akan menarik kembali gunung-gunung ini secara sepihak. Di sini Master Wan pun berniat membeli 3 gunung dan Ping An bisa membeli yang berbatasan dengan Master Wan. Bahkan jika Ping An menyewakannya pada Master Wan, maka Ping An bisa mendapatkan pembagian keuntungan setiap tahun. Yang mana Ping An tinggal duduk dan menikmati hasilnya. Ping An pun bertanya jika dirinya mendapat keuntungan sebesar ini, apakah itu tidak akan membuat orang lain iri dan membenci Ping An. Namun Master Wan tahu jika Ping An mempunyai pendukung. Yang mana orang itu meski jauh di langit namun dekat di depan mata. Kemudian Ping An pun pamitan untuk masuk ke gunung sebentar. Mendengar itu Master Wan meminta Ping An cepat kembali dan segera memberikan jawaban kepada Master Wan. Karena jika terlalu lama maka bisa terjadi perubahan. Kemudian saat Ping An jalan melewati tengah kota pun dia melihat Li Baoping yang naik kereta. Dan Li Baoping mengatakan jika dirinya dan teman-temannya akan pergi ke tempat yang sangat jauh untuk belajar. Terlihat Li Baoping naik kereta lagi setelah diminta oleh Ma Zhan. Dan ternyata di dalam kereta itu juga ada Cui Ming Huang. Sementara Ruan Cui merasa jika ayahnya itu keterlaluan karena Ping An yang bekerja sebagai pandai besi untuknya bahkan tidak meminta upah. Namun saat Ping An ada masalah dan ingin meminjam uang, ayahnya malah menganggap itu berlebihan. Setelah sampai jembatan itu pun, Ruan Cui langsung berhenti melihat tidak ada orang di sini. Dan kemudian pun Ruan Cui mengeluarkan tekniknya yang selama ini belum pernah kita lihat, yaitu naga api menyusuri air. Yang mana Ruan Cui menggunakan tekniknya ini untuk mencari Heppo yang berada di bawah air. Melihat Heppo pun Ruan Cui merasa jika seorang ibu sungai belaka berani sekali bertingkah di depannya. Dan Ruan Cui memberitahu jika dulu ayahnya bahkan memenggal 6 dewa air sungai.
Heppo yang ketakutan pun mengatakan jika dirinya tidak punya niat jahat dan hanya ingin membantu Master Wan meningkatkan kekuatan air untuk menempa pedang. Namun Ruan Cui teringat jika waktu itu Heppo dengan mencurigakan mengikuti Ping An. Yang mana jika Heppo ini berani bertindak jahat, maka Ruan Cui akan menghancurkannya hingga jiwanya hancur. Di sini Heppo yang semakin ketakutan mengatakan bahwa dirinya hanya penasaran melihat Ping An berlatih tinju. Kemudian terlihat Ruan Cui menarik lagi tekniknya itu. Namun di sini Heppo dikejutkan karena kekuatannya terus berkurang. Di sini pun Ruan Cui mengatakan jika dirinya lupa memberitahu bahwa Ruan Cui mempunyai tubuh bawaan dewa api, yang mana air adalah musuh alami Ruan Cui. Kemudian terdengar suara Pak Tua yang tidak menyangka jika Heppo ini masih menyimpan niat membunuh pada Ruan Cui. Dan Pak Tua yang yakin jika dewa sungai pertama yang akan dia bunuh di masa depan adalah Heppo ini. Dan Pak Tua yang meminta agar Heppo memikirkan dengan baik-baik cara memperbaiki bencana besar ini. Setelah itu terlihat jika Master Wan sedang meminum arak yang diberikan Ruan Cui ini. Di sini Ruan Cui memberitahu ayahnya jika dia ingin membeli toko Yasui. Dan Ruan Cui meminta 1 koin uang tembaganya yang dia simpan pada ayahnya. Master Wan pun mengatakan jika Ruan Cui bisa meminta bantuan kepada Ping An, karena sekarang dia adalah orang kaya di kota kecil ini. Namun Ruan Cui merasa jika Ping An itu orang miskin, karena beberapa tel perak pun dia harus berhutang pada ayahnya. Apalagi dirinya juga tidak dekat dengan Ping An ini. Mendengar itu pun Master Wan marah karena Ruan Cui tega membuat ayahnya itu meminum anggur murahan tersebut. Dan Ruan Cui rela memperkaya dirinya sendiri demi meminjamkan uang kepada Ping An. Terlihat Ruan Cui langsung menangis setelah dimarahi ayahnya itu. Yang mana hal itu pun membuat Master Wan merasa bersalah. Kemudian dengan masih marah pun, Master Wan berjalan-jalan di tengah kota sambil minum arak. Dan dia merasa ingin memukul seseorang. Setelah itu pun Master Wan mengikuti Pak Tua yang lewat di depannya. Kemudian setelah sampai di sebuah tempat pun, Master Wan langsung memberikan araknya itu kepada Pak Tua Yang. Dan Pak Tua Yang merasa jika Ping An benar-benar akan menjadi beban pikiran Ruan Qiong. Di sini pun Master Wan bertanya siapa sebenarnya pemuda yang bersama Wu Ying pejabat baru itu. Karena Master Wan tidak bisa melihat apa-apa tentang pemuda itu. Namun Pak Tua Yang hanya berkata jika yang datang tidak baik dan yang baik tidak datang. Kemudian terlihat pemuda yang dimaksud pun muncul di tempat ini juga. Dan dia mengatakan jika dirinya sudah menemui Master Wan, kemudian datang menemui Pak Tua Yang. Pak Tua Yang pun merasa jika pemuda ini seperti masuk gunung dan rawa dan melukis jimat untuk menakut-nakuti. Hanya saja Pak Tua Yang tidak tahu apakah itu jimat rusak atau jimat dewa. Namun pemuda itu mengatakan entah itu jimat rusak atau jimat dewa, dirinya hanya peduli dengan kuil Cheng Huang yang sangat kecil itu. Akan tetapi Dewa Cheng Huang tetaplah mengawasi roh-roh di bawah kekuasaannya, terutama makhluk-makhluk seperti roh gunung dan air. Dan pemuda ini meminta Pak Tua Yang berhati-hati saat mengarungi kapal tua. Pak Tua Yang marah pun langsung menyerang pemuda ini menggunakan asapnya. Namun di sini pemuda tersebut juga mengeluarkan tekniknya yang seperti papan catur. Melihat gayanya yang terlalu besar, Pak Tua Yang pun mengeluarkan tungkunya untuk melihat apakah kemampuan pemuda ini sama seperti gayanya. Akan tetapi terlihat jika pemuda ini pun masih bisa lepas dari kurungan tungku Pak Tua Yang. Di sini pun Master Wan merasa jika strategi pemuda ini penuh perhitungan, yang mana ternyata dia adalah seseorang yang menyusun rencana. Terlihat Pak Tua Yang menyerangkan batu-batu di tempat ini untuk melihat seberapa hebat kemampuan pemuda tersebut. Dan terlihat pemuda ini menggunakan bidak caturnya untuk mulai permainan dan mengubah itu menjadi pedang untuk menyerang Pak Tua Yang. Di sini pun Pak Tua Yang merasa jika kemampuan bocah ini luar biasa dan permainan ini dibuka dengan baik. Terlihat Pak Tua Yang mengeluarkan avatar besarnya untuk menarik dan menghancurkan pedang besar dari pemuda ini. Setelah itu pemuda tersebut mengeluarkan hartanya yang membentuk harimau besar untuk menyerang Pak Tua Yang. Namun avatar Pak Tua Yang ini pun mampu membanting harimau pemuda tersebut dan menghajarnya. Di sini pun Master Wan meminta mereka berhenti demi menghormati dirinya. Namun Pak Tua Yang mengatakan jika sampai merusak tempat yang baik ini, maka yang akan bertanggung jawab adalah pemuda itu. Mendengar itu pun, pemuda ini langsung meminjam energi spiritual tempat ini untuk dia masukkan ke dalam harimaunya tersebut. Dan setelah itu terlihat jika harimau besar tersebut mampu menekan avatar besar dari Pak Tua Yang ini, bahkan menghancurkannya. Dengan cepat pun, Pak Tua Yang kembali mengeluarkan lagi avatar besarnya.
但还算。 Melihat hal itu pun, Master Wan berniat menghentikan mereka. Akan tetapi Pak Tua yang meminta Master Wan tidak terburu-buru karena bocah ini belum selesai omong kosongnya. Terlihat pemuda ini kembali memperkuat harimaunya, melihat Pak Tua yang kembali lagi menyerangkan avatarnya. Dan kemudian muncul avatar besar berbentuk manusia dari harimau tersebut. Melihat hal itu pun, Pak Tua yang juga langsung memperkuat avatarnya. Dan terlihat kedua avatar besar yang kuat itu saling menyerang satu sama lain. Master Wan yang sudah tidak sabar pun juga langsung mengeluarkan avatar besarnya untuk memisahkan mereka berdua. Bahkan di sini Master Wan menantang agar mereka bertiga bertarung habis-habisan. Mendengar itu pun pemuda itu merasa dirinya tidak masalah jika harus menghancurkan daerah ini hingga hancur. Akan tetapi terlihat jika mereka langsung menarik lagi avatar mereka masing-masing. Di sini pun pemuda ini mengaku meskipun dirinya orang luar, tapi pengetahuannya tentang tempat ini lumayan cukup. Bahkan dia tahu nama panggilan dari Pak Tua yang ini. Dan kemudian pemuda ini pun meninggalkan tempat ini. Master Wan pun merasa jika mungkin pemuda itu berada di 5 ranah atas. Namun Pak Tua yang meminta Master Wan tidak membesar-besarkan itu karena Master Wan juga berada di 5 ranah atas. Yang mana pada intinya mereka berdua saling takut satu sama lain. Kemudian terlihat jika Master Wan meninggalkan tempat ini. Setelah itu terlihat Ping An yang memeriksa satu persatu gunung untuk melihat gunung mana yang ingin dia beli. Dan Ping An pun memasang koin emasnya di setiap gunung di peta yang ingin dia beli. Terlihat Ping An pun naik ke gunung hingga malam hari. Saat Ping An melewati sebuah hutan, terlihat 2 penjaga dari dinasti Li yang langsung menyerangnya. Karena tempat ini adalah wilayah terlarang kekaisaran dinasti Li. Terlihat dengan cepat pun Ping An kabur dari tempat ini. Namun tiba-tiba Ping An merasakan dadanya sakit karena jembatan kehidupannya seperti akan terputus saat pengejaran itu terjadi. Dan hal itu pun membuat Ping An terjatuh. Dengan cepat Ping An menyerangkan keranjangnya, melihat 2 orang itu semakin dekat. Namun saat Ping An akan memukul mereka, terlihat jika ada orang yang meminta mereka untuk berhenti. Yang mana ternyata orang itu adalah Wu Ying. Dan Wu Ying mengatakan jika dirinya pernah melihat pemuda ini di tempat Master Wan. Di sini Wu Ying yang adalah pejabat baru yang bertanggung jawab di sini mempersilahkan Ping An meneruskan perjalanannya. Di sini pun mereka merasa jika Ping An ini tidak memiliki kemampuan bela diri yang tinggi, tapi dia punya potensi untuk menembus ranah. Wu Ying pun bertanya-tanya apakah semua ini hasil dari guru kekaisarannya. Terlihat Ping An pun terus memegangi dadanya sambil terus berjalan. Namun rasa sakit itu semakin kuat yang membuat Ping An sampai terjatuh ke tebing. Di sini pun seolah-olah jiwa pedang itu menemui Ping An lagi. Namun jiwa pedang itu menyadarkan Ping An kembali saat Ping An berusaha mendekatinya. Menyadari dirinya sedang terjatuh pun, Ping An langsung berusaha untuk menggapai tebing dan bertahan. Namun dirinya pun tetap terpental meskipun sudah berpegangan dengan sebuah batu. Akan tetapi untungnya Ping An bisa menggapai batu lain dan akhirnya dia selamat. Setelah itu pun, dia mulai berkultivasi dengan terus teringat perkataan Ning Yao tentang titik pusat dari tubuh untuk merangsang aliran energi. Dan karena hal itulah, energi Ping An bisa kembali lagi. Setelah itu hari berganti pagi dan kondisi Ping An pun semakin sehat walafiat. Kemudian Ping An membuka kembali petanya dan memeriksa gunung mana yang akan dia beli. Namun terlihat seekor burung yang berak di atas peta Ping An itu. Dan karena hal itulah, Ping An juga ingin membeli gunung tersebut, yang mana berarti semua gunung akan menjadi miliknya. Sementara terlihat pemuda tadi yang sudah membawa kunci dan menuju ke penginapannya. Dan setelah sampai penginapannya pun, pemuda tadi merasa jika tempat ini sangat cocok untuk memperbaiki diri dan menenangkan pikiran. Setelah itu pun, pemuda ini mengeluarkan semua pecahan keramiknya yang sudah dia simpan. Yang mana kemudian pecahan tersebut membentuk seorang manusia. Dan itulah guys alur cerita Sword of Kami episode 22 dan 23 ini. Ternyata setelah kepergian Master Chi, semakin terlihat ya kekuatan besar para immortal di dunia Ping An ini. Dan sebenarnya siapakah pemuda berbaju putih tadi? Kita tunggu saja dalam Sword of Kami episode selanjutnya.
Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.